Selamat pagi, jemaat Tuhan, saudaraku yang kekasih. Kita bertemu kembali pagi hari ini di dalam ibadah online kita hari ini. Saya tetap ingatkan kepada saudara semua untuk beribadah yang sungguh-sungguh di rumah kita. Ya, ibadah dengan sungguh hati karena semuanya dilihat oleh Tuhan. Serahkan hatimu kepada Tuhan. Ibadah dimanapun kita harus tahu bahwa di situ ada Roh Kudus yang sedang bekerja dan sedang melakukan sesuatu yang baik untuk kita. Mari kita berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan. Dengan sukacita pagi hari ini kami datang kepadamu kembali Tuhan. Kami sudah menyanyi, menyembah, memuji Tuhan pagi ini. Dan kami percaya roh penghiburan itu sudah bekerja di dalam hati kami. Roh Kudus, roh yang manis dan lembut, sudah melawat kami melalui pujian dan penyembahan dalam beberapa menit yang lalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang lawatlah kami melalui firman Tuhan. Melalui firman-Mu, melalui kebenaran-kebenaran-Mu, Tuhan, Engkau mengungkapkan sesuatu yang kami belum bisa lakukan. Engkau mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi dalam hati kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika Roh Kudus mengungkapkan, ketika Roh Kudus menerangi hati kami, maka hati kami menjadi hati yang lembut. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya, kami semuanya semakin diubah menjadi seperti-Mu Tuhan. Dan melalui firman-Mu Tuhan pagi ini, urapan Allah mengalir, urapan atas hamba-Mu, atas semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom saudaraku semuanya. Pagi hari ini kita beribadah kembali. Dan kita bersuka cita bisa bertemu di dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Dalam beberapa minggu ini kita akan terus berbicara tentang perubahan karakter. Saya ingin saudara tidak menjadi bosan. Ya, karena firman Tuhan itu sangat berguna bagi kita untuk memperbaiki hidup kita. Kalau kita sudah bosan dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan sekuat apapun, firman Tuhan sedahsyat apapun, itu tidak akan bisa merubah hidup kita. Ya. Sebelum terjadi perubahan yang kita harus ingat, saudaraku semuanya, sebelum kita mengalami perubahan dalam hidup ini, perubahan untuk menjadi lebih baik, kita harus ingat, kita harus tahu kekurangan dan kelemahan diri kita dulu. Memang untuk menyadari kekurangan dan kelemahan diri kita sendiri itu sesuatu yang lebih sulit. Lebih mudah untuk kita mengetahui kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, kesalahan orang lain itu lebih mudah memang. Tetapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita harus menyadari kekurangan, kelemahan, kesalahan-kesalahan kita. Sehingga ketika kita tahu kekurangan dan kelemahan kita bisa mulai bertindak langkah demi langkah untuk berubah. Dan jangan pernah lupa, target kita berubah bukan seperti seseorang. Karena tidak ada seorang yang sempurna. Target kita dalam perubahan hidup menjadi seperti Kristus. Itu target kita. Saudaraku, mari kita lihat kekurangan diri kita seringkali kita tidak lihat lagi saja. Kita tidak menyadari. Dan banyak hal-hal yang tidak baik dalam watak kita, di dalam sifat tabiat kita, saudara. Ya, misalkan kita kasar, suka kasar terhadap orang lain. Bicara kita selalu kasar, sikap kita kasar, suka lihat kesalahan orang, tidak pernah lihat kekurangan diri sendiri. Ya, selalu lihat kekurangan orang lebih mudah, tadi saya berkata. Ya, cuek sama orang lain,
Tidak peduli sama orang. Ya, dia mudah kepahitan. Ini saya memberikan contoh beberapa hal yang secara cepat saya akan sampaikan. Mungkin kalau itu ada di dalam diri kita, kita harus menyadari. Tadi di awal saya sudah berkata bahwa sebelum kita berubah, kita harus ngerti kekurangan diri kita dulu. Jangan sampai kita lihat kekurangan orang lain dan kita tidak pernah melihat kekurangan diri kita sendiri. Ini sesuatu yang sangat sulit, saudara. Kita harus tahu bahwa kekurangan diri kita harus kita ketahui dulu. Harus kita sadari dulu. Ya, sebelum kita bawa kepada Yesus, sebelum kita berubah, meninggalkan semuanya itu, kita harus menemukan kekurangan diri kita. Apalagi kita kadang-kadang sebagai seorang Kristen kita mudah kecewa. Ada orang yang seperti itu, dikit-dikit kecewa. Lihat sesuatu yang nggak penting sudah kecewa, dan itu membuat diri kita sangat nggak berguna bagi diri kita. Ya, kita suka cerita tentang kekurangan orang. Ya, suka membahas kekurangan orang. Kalau kita telepon dengan teman kita, kalau kita ketemu dengan sahabat kita, dengan teman-teman kita, teman-teman seiman, kita selalu cerita tentang kekurangan orang lain. Ya, ini termasuk sesuatu yang tidak baik dari diri kita. Kita suka lupa dengan kebaikan orang, suka lupa dengan jasa seseorang orang-orang yang sudah pernah berjasa terhadap dirinya. Kita suka lupa di sana, ya. Kita suka tidak setia, suka berkhianat, ya. Berkhianat kepada siapa? Kepada pasangan, kepada pemimpin, kepada orang-orang yang sudah pernah berbuat baik kepada kita. Kita seringkali nggak jujur, suka omong kosong, omongan kita suka omong besar. Nah, itu kecenderungan yang kita harus tahu, dan ini cuma sebagian saja. Kalau kita mau kembangkan banyak sekali, ya saudara. Dan kalau hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan yang saya ajak terlebih dahulu, saudara harus tahu kekurangan diri kita sendiri. Nah, saya mau baca satu ayat di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Ini ayat yang penting. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, ini kata-kata sangat jelas. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia yaitu Yesus. Saudara, kita orang Kristen pasti ngomong, aku ada di dalam Tuhan. Ya, aku hidup di dalam Tuhan. Ya, memang buktinya memang kita setiap minggu beribadah, setiap hari berdoa, membaca firman dan sebagainya. Ini menandakan bahwa kita hidup di dalam Dia. Kita hidup di dalam Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kata wajib ini kita harus garis bawahi. Jadi ini bukan pilihan. Untuk berubah ini bukan pilihan. Bukan suka-suka kita. Bukan semau kita. Seenak hati kita. Enggak. Kalau aku suka ya aku mau berubah. Kalau aku enggak suka ya aku enggak mau berubah. Ini enggak bisa. Ini wajib. Kata wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini berkata bahwa seharusnya setiap orang harus merasa perlu berubah dan harus berubah. Saya pun berkata begitu dalam hati saya. Ya saudara, tidak ada seorang yang sudah sempurna. Jadi setiap orang harus merasa bahwa dirinya harus berubah. Menuntut dirinya harus berubah. Jangan tuntut orang lain dulu. Jangan tuntut orang lain. Ini kesalahan yang sering kali terjadi. Suami bilang, ayo kamu istriku harus berubah dulu. Istri berkata pada suami, kamu berubah dulu. Ini salah. Kita harus menuntut diri kita harus berubah. Kalau kita berubah, saya berubah, maka orang lain akan berubah. Itu caranya Tuhan. Nah saudara, kita harus tahu bahwa Allah sangat menghargai perubahan hidup daripada prestasi hidup. Perhatikan, Allah sangat menghargai, Allah lebih menghargai perubahan hidup dari prestasi hidup. Banyak orang, wow saudara, punya prestasi yang gemilang. Punya rumah mewah, harta melimpah, mobil mewah. Tapi tidak disertai dengan perubahan hidup,
perubahan karakter, perubahan sifat dan sebagainya, maka itu sia-sia di hadapan Tuhan. Gak ada artinya. Karena begini, Bapak Ibu Saudaraku semuanya dengar. Ya, dengar. Tuhan tidak pernah mengajarkan raih prestasi dulu. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan raih kekayaan dulu. Enggak, itu dunia ajarkan. Dunia menuntut kita raih prestasi yang setinggi-tingginya. Raih kekayaan, cari duit yang banyak, cari kesuksesan dulu. Itu dunia. Tapi Tuhan tidak pernah menyuruh kita seperti itu. Tidak pernah menghendaki seperti itu. Tuhan lebih menghendaki mengajarkan sebuah perubahan hidup. Sebuah perubahan karakter. Perubahan watak. Ya saudara, itu yang Tuhan ajarkan. Sebab itu jangan pernah lupa, kalau engkau cuma mementingkan hidupmu di kesuksesan secara duniawi, duit banyak, kaya, harta melimpah, tanpa diiringi dengan perubahan hidup, perubahan karakter menjadi seperti Kristus, maka semuanya itu sia-sia. Semuanya itu sia-sia. Dan jangan-jangan Tuhan pada satu hari akan menghembuskan semuanya itu. Untuk membuat apa? Untuk membuat kita sadar bahwa yang lebih penting dari semuanya itu perubahan karakter kita. Nah, saudara, saya ingin sampaikan begini. Di dalam Efesus 4, ya, kita mau lihat sebentar di dalam Efesus 4 ayat 22 dan 23 sampai 24. Efesus 4 ayat 22 berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Perhatikan. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 22 bilang gini, kamu dulu dengan kehidupanmu yang dahulu, kamu harusnya meninggalkan manusia lamamu. Kalau dulu kamu memang sebelum kenal Yesus, waktu awal-awal menerima Yesus, memang kamu dulu itu manusiamu masih manusia lama. Belum menjadi manusia baru. Ya, tapi firman Tuhan di ayat 22 begini, manusia lama itu akan menemui kebinasaannya. Ya. Dengan oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi orang yang hidup dalam manusia lama yang seperti dulu kita ini. Saudara, kita ini jangan lupa kalau kita hidup dalam manusia lama, karakter yang lama, kehidupan yang lama, watak yang lama, saudara, kita akan menemui kebinasaan karena manusia lama, karakter yang lama itu dipenuhi dengan hawa nafsu. Dan yang berbau hawa nafsu selalu menuju kepada kebinasaan. Itu arti ayat 22. Ya. Jadi ayat 22 bilang harus menanggalkan manusia lama, harus. Tadi kalau di 1 Yohanes dengan kata wajib, kalau di sini dengan kata harus menanggalkan manusia lama. 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya. Jadi artinya gini, kita mau berubah dimulai dari pikiran dulu. Pikiran kita harus berkata apa? Aku pasti bisa berubah. Watakku yang jelek ini pasti bisa berubah. Karakterku yang hancur ini pasti bisa berubah. Jangan pernah sekali-sekali lagi ngomong. Watak manusia tidak bisa dirubah. Karakter manusia tidak bisa diubah. Sifat manusia, tabiat manusia nggak bisa diubah. Jangan pernah berkata begitu. Karena apa? Karena pikiranmu berkata begitu, maka kata-katamu begitu. Dan memang ternyata nggak bisa berubah. Tapi kita tahu di dalam Kristus ada kejadian yang baru. Di dalam Kristus ada ciptaan yang baru. Wow, 2 Korintus 5 ayat 17. Ya saudara, dalam Kristus ada yang baru sudah datang, yang lama sudah pergi. Ya, itu firman Tuhan. Jadi perubahan hidup itu dimulai dari pikiran. Perhatikan saudara, dimulai dari pikiran. Ayat 23 berkata, dibaharui dalam roh dan pikiranmu. 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dengar, ada manusia lama, ada manusia baru. Simple kok ini saudara. Dulu kamu pakai manusia lama. Kalau kamu pakai manusia lama terus, kamu akan menuju kepada kebinasaan. Firman Tuhan bilang. Karena manusia lama
itu dipenuhi dengan hawa nafsu. Yang berbau hawa nafsu selalu menuju kepada kebinasaan. Yang berbau Roh Kudus selalu menuju kepada kekekalan. Ini perhatikan. Nah, ayat ini saya sederhanakan. Jadi dulu manusia lama, oke. Tapi firman Tuhan bilang harus ditanggalkan manusia lama itu. Dalam roh dan pikiran 23 dan 24 mengenakan. Kamu harus mengenakan manusia baru. Firman Tuhan sudah jelas. Saudara, kalau kita terus maju ke ayat 25. Ayat 25 di sana dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Saudara, mari kita lihat sebentar. Ya, kita lihat sebentar. Ternyata saya bandingkan ayat Alkitab ini dengan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris versi King James. Saudara, ayat 25 sampai 27 ini berkata begini. 25 ini kan seolah-olah ada dua hal yang berbeda di 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ternyata ayat 25 ini satu kesatuan. Jadi artinya gini, kalau dalam versi King James yang sudah dibahasa Indonesia kan, berarti gini, kita harus menyingkirkan kebohongan. Bicarakan setiap orang, artinya gini, kita harus membicarakan setiap orang itu tentang kebenarannya dengan sesama kita. Jadi artinya gini saudara, ya ayat 25 itu berkata begini. Kalau kita berbicara kepada setiap orang sesama kita tentang orang lain, bicarakan tentang kebenarannya. Jangan bicarakan tentang kejelekannya, tentang kekurangan diri mereka. Dan jangan. Kalau kita ngomong dengan sesama kita, kita harus bicarakan tentang kebaikan, tentang kebenaran orang lain. Kalau kita bicara tentang kejelekannya, firman Tuhan bilang itu kebohongan di hadapan Tuhan. Ini versi King James lebih jelas. Ya saudara, kalau firman Tuhan di ayat bahasa Indonesia, karena buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Padahal arti sebetulnya adalah kalau kita ngomong-ngomong kepada sesama kita tentang teman kita, tentang saudara seiman kita, tentang orang lain, bicaralah tentang kebaikannya. Bicara tentang kebenarannya, jangan tentang kejelekannya, jangan tentang kesalahannya. Kalau engkau bicara tentang kesalahannya, bicara tentang kejelekannya di hadapan Tuhan, engkau sedang melakukan sebuah kebohongan, kata firman Tuhan. Diperhatikan, ya saudara. Dan artinya yang berikutnya di ayat 26. 26 bilang begini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara, kalau dalam King James Version, bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan dari King James Version, dia bilang gini, kamu boleh marah, kata ayat. Jadilah marah, tapi jangan berbuat dosa. Jangan biarkan matahari terbenam di atas murkamu, kata King James. Jadi, jangan sebelum. Artinya gini, kalau bahasa Indonesia sebelum matahari terbenam. Kalau dalam bahasa Inggris ya artinya jangan biarkan matahari terbenam di atas murkamu, di atas kemarahanmu. Kenapa? Karena begini, kalau matahari terbenam di atas kemarahan kita pada hari itu karena kita belum selesaikan kemarahan, maka itu akan mempengaruhi hari berikutnya. Saudara, maka itu firman Tuhan ini sangat luar biasa. Dia menjaga hari-hari kita dengan baik. Dia ajarkan kita, jangan sampai matahari terbenam di atas kemarahan kita, di atas murka kita. Supaya harimu besok menjadi hari yang berbeda. Menjadi hari yang penuh dengan kemenangan. Menjadi hari yang penuh dengan berkat. Menjadi hari yang penuh dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu artinya, saudara. Ya. Jadi bagaimana orang yang marah tanpa berbuat dosa itu? Ya, ini kan penting. Ya, firman Tuhan bilang boleh marah, jadilah marah,
tapi jangan berbuat dosa. Kemarahan yang tidak berbuat dosa itu artinya tidak pakai emosi. Tidak ada emosi di sana. Tidak ada kata-kata makian di sana. Tidak ada hawa nafsu yang mewarnai kemarahan itu. Ini kemarahan yang tidak berbuat dosa. Ya, tidak ada emosi, tidak ada kata makian, tidak ada hawa nafsu di sana. Dan saudara tahu, kalau saudara mau pada satu hari mau marah karena ada satu alasan dan ternyata hawa nafsu ditumpahkan di sana dengan emosi, dengan lupa diri, matamu gelap, pikiranmu gelap, kata-katamu sudah kata-kata yang sembarangan, tidak karu-karuan. Ini artinya kau sudah berbuat dosa. Karena apa? Karena di sana ada hawa nafsu. Jadi artinya ketika ada hawa nafsu, maka semua akan menjadi lebih tidak baik. Saudaraku, ada ayat dalam Roma 8 ayat 29. Saya mau bacakan untuk saudara. Roma 8 ayat 29. Ini ayat penting juga yang kita harus ketahui. Ya. Di sana dikatakan begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan. 29 ini berkata begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Artinya gini, kita dipilih oleh Allah, dipilih, dan kita ditentukan untuk menjadi serupa. Jadi artinya gini, menjadi serupa dengan Yesus itu bukan pilihan. Sekali lagi saya ngomong, itu bukan pilihan. Menjadi serupa dengan Yesus itu harga mati. Artinya firman Tuhan tadi bilang sudah ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya saudara perhatikan. Jadi ini harga mati. Coba saudara perhatikan kata harga mati, gak bisa ditawar lagi. Kalau kita pergi ke mall-mall, beli-beli, belanja di mall, harganya sudah menurut bandrol, sudah menurut di etiket di sana. Tapi kalau kita pergi ke pasar atom, mungkin harga masih bisa ditawar-tawar. Artinya harganya belum mati di sana. Bisa diturunkan lagi sesuai dengan kelihayan kita menawar harga. Saudara, untuk menjadi serupa dengan Yesus, untuk berubah, memiliki karakter Yesus, itu harga mati. Saya selalu ngomong target kita jadi orang Kristen itu menjadi serupa dengan Yesus. Jadi kalau saudara cuman mementingkan karunia, mujizat, ya, mementingkan karunia roh yang lain, saudara bisa menyembuhkan, saudara bisa mengusir setan-setan dan sebagainya. Cuman itu yang saudara banggakan tanpa disertai dengan sebuah perubahan hidup, perubahan karakter, maka itu sia-sia. Dan jangan sampai lupa, firman Tuhan berkata di Injil Matius, pada satu hari aku berkata, aku tidak kenal engkau. Dan saudara akan bilang, aku yang sudah buat mujizat. Ribuan orang bertobat. Ya, kalau Petrus satu kali berkhotbah 3.000 orang bertobat, mungkin saudara satu hari berkhotbah 5.000 orang bertobat, lebih dahsyat dari Petrus. Tapi tidak dibarengi dengan disertai dengan perubahan karakter. Engkau yang sombong jadi tetap sombong. Engkau yang tidak pernah yang tidak tulus hati tetap tidak tulus hati dan sebagainya. Ya, suka membicarakan kesalahan orang, suka cerita kekurangan orang, suka cerita kebohongan. Ingat tadi firman Tuhan berkata, kalau engkau menceritakan kebohongan, menceritakan orang lain kepada sesamamu tentang orang lain dan cerita kejelekannya, di hadapan Tuhan itu sebuah kebohongan. Perhatikan. Ya. Nah, artinya gini, harga mati untuk menjadi serupa dengan Yesus itu tidak bisa ditawar-tawar. Intinya begini, kalau kita tidak menjadi serupa dengan Dia, kita tidak akan bisa bertemu dengan Dia. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini begitu penting. Kalau kita tidak berubah menjadi seperti Yesus, kita tidak akan bisa bertemu dengan Yesus sampai kapan. Ya.
Matius 1 ayat 20. Nah, ini sedikit ada beberapa ayat yang penting yang saya harus bacakan. Matius 1 ayat 20 itu kisah Natal. Ya. Tapi saya bukan membahas tentang Natal hari ini. Cuman saya ingin membacakan ayat 20 dari Matius 1 berkata, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Perhatikan, Yesus itu DNA-nya Roh Kudus. Kalau kita menjadi serupa dengan Yesus, berarti DNA kita juga DNA Roh Kudus. Perhatikan, ini wajib, ini harus. Firman Tuhan tadi di kitab Roma 8 bilang, kita sudah ditentukan harga mati. Mau ndak mau, engkau harus mau berubah. Karaktermu, tabiatmu, sifat karaktermu, sifat dasarmu menjadi serupa dengan Yesus. Ya. Karena apa? DNA kita ini DNA Roh Kudus. Nggak main-main. DNA kita bukan DNA orang tua kita lagi. Tapi sejak kita dilahirkan baru, kita harus mulai belajar hidup berubah menjadi seperti Kristus. Saudara, ternyata orang yang berkarakter baik, berkarakter indah, itu akan memiliki keturunan yang unggul. Nah, saya akan bacakan, saudara. Saya akan bacakan. Ya. Ternyata, saudara, ada seorang dokter, dalam bukunya dia menulis tentang dua orang yang hidup pada abad ke-18. Yang pertama adalah, orang pertama adalah Max Jukes. Ya, dia seorang penyelundup alkohol yang tidak bermoral. Dan yang kedua adalah Dr. Jonathan Edwards. Dia adalah seorang pendeta yang saleh dan pengkhotbah kebangunan rohani. Nah, saudara, ini saya harus bacakan. Saudara, saya harus bacakan. Karena apa? Karena ini sesuatu yang penting. Tadi saya bilang Max Jukes itu seorang penyelundup alkohol yang tidak bermoral. Ternyata dia memiliki 1026 anak cucu cicit keturunannya dia. Ya, 1026 itu banyak. Ya, jadi dari 2 orang jadi 1026 dalam berapa abad. Nah, dari 1026 keturunannya dia, 300 orang mati muda. 100 orang di penjara. 190 orang jadi pelacur. 100 orang jadi peminum berat. Saudara. Tetapi yang satu lagi, ya, ada seorang pendeta yang saleh, tadi saya berkata dia seorang pengkhotbah kebangunan rohani. Dr. Jonathan Edwards. Dia memiliki 729 keturunan. Dari 729 itu 300 orang jadi pengkhotbah. 65 orang jadi profesor di universitas. 13 orang jadi penulis. 3 orang jadi pejabat pemerintah. Termasuk salah satunya menjadi wakil presiden Amerika. Nah, saudara, ini perlu dicermati. Jadi artinya begini. Kalau kita ingin kita memiliki keturunan yang berhasil, keturunan yang luar biasa yang diberkati Tuhan. Saya percaya gini, kalau keturunan kita jadi pelacur, jadi penyelundup, jadi narapidana, saudara, ini pasti keturunan orang yang tidak diberkati Tuhan. Tapi keturunan orang yang diberkati Tuhan tadi saya dikatakan jadi profesor, jadi pengkhotbah, jadi hamba Tuhan, jadi penulis, jadi orang-orang penting di sebuah negara. Ini keturunan orang yang diberkati Tuhan. Makanya saudara, kita harus tahu, ketika kita ingin keturunan kita diberkati Tuhan, kita harus berubah. Hidup kita harus berubah. Nah saudara, saya mau tutup dengan 3 hal penting, 3 karakter yang sering dilupakan. Ya, jarang diperhatikan.
3 karakter penting yang jarang diperhatikan. Pertama, ketulusan hati. Ini saudara catat sungguh-sungguh. Ketulusan hati. Saudara kalau jujur, tanggung jawab, ya ini mungkin sering kali dibahas. Ketulusan hati jangan pernah lupa, ini sesuatu yang penting. Kita lihat di dalam Alkitab ada Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria adalah orang yang benar tulus di hadapan Tuhan. Orang yang tulus akan menjadi rendah hati. Orang yang tulus akan menjadi orang yang patuh, taat. Ya, tulus hati, dia melakukan semuanya dengan tulus hati. Yusuf dan Maria itu orangnya. Dia tidak menonjolkan apa-apa. Dia orang sederhana, dipakai Allah untuk melahirkan juru selamat. Dia lakukan dengan tulus hati. Tanpa ada sedikit kesombongan atau tanpa ada sedikit tinggi hati, gak ada. Tulus hati. Saudara, yang kedua, karakter yang jarang diperhatikan. Kita harus ingat kebaikan orang lain. Kita harus ingat jasa orang lain terhadap kita. Dan ingat kebaikan Tuhan juga. Ini jarang diperhatikan. Ya saudara, pasti dalam hidup kita ada orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Ada orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Jangan pernah lupa. Saudara, ada seorang di dalam Alkitab yaitu bernama Maria Magdalena. Maria Magdalena ini wanita yang sungguh tidak pernah lupa tentang kebaikan orang. Awalnya kehidupan Maria Magdalena ini adalah seorang pelacur yang melayani laki-laki dalam beberapa tahun dalam hidupnya. Tapi sejak Maria Magdalena ketemu Yesus, dia diselamatkan dari dosa. Dia berubah. Saudara tahu, ini sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan Maria Magdalena. Ya, dia tidak pernah lupa kebaikan Yesus yang sudah menyelamatkan hidupnya. Saudara, kadang-kadang kita memiliki seorang teman atau sesama kita yang pernah menyelamatkan kita. Memang yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus. Tapi Tuhan kadang-kadang pakai seseorang yang menyelamatkan kita dari bahaya atau dari penyakit, dari kebangkrutan atau dari kebinasaan. Saudara perhatikan, Maria Magdalena ini tidak pernah lupa. Ketika dia diselamatkan, dia hidupnya berubah. Saudara, sampai pada satu hari ketika Yesus mau disalib, mau disiksa, dia kurang berapa waktu, kita pernah tahu ya, ada seorang wanita yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Minyak narwastu itu adalah minyak narwastu yang bukan minyak murahan. Minyak narwastu adalah minyak yang sangat harum dan harganya mahal sekali. Tapi Maria Magdalena tidak sayang. Karena dia tahu ini Yesus ini yang berjasa dalam hidupku. Dia menyelamatkan aku. Tanpa dia, maka aku tidak bisa jadi orang seperti sekarang. Saudara, dia tidak sayang. Dengan harga yang begitu mahal, dia pecahkan. Dia minyaki kaki Yesus dengan rambutnya sendiri. Dan pada waktu Yesus diproses penyaliban, darahnya mengalir. Saudara, dia bawa kain putih. Ya, dia lap tubuh Yesus itu dengan kain putih darahnya itu yang mengalir dari tubuhnya, dilap sama dia. Dan dia enggak lagi sayang, jubahnya dia keluarkan, dia lepas jubahnya, dia pakai untuk melap darah Yesus pada waktu dia disalib. Saudara lihat, Maria Magdalena adalah wanita sederhana, tapi dia enggak pernah lupa kebaikan orang, enggak pernah lupa jasanya orang. Seringkali kalau kita tidak berkarakter seperti Yesus, saudara, orang sudah berjasa sama kita, ya sudah, itu dulu. Ya, kita lupakan, kita tinggalkan, kita khianati dia. Nah ini dia, jangan sampai kita menjadi seperti itu. Karakter ketiga yang kurang diperhatikan adalah tidak pernah marah dengan perlakuan orang terhadap dia. Saudara, contohnya adalah Lazarus, saudara. Lazarus dalam Alkitab saudara pernah tahu dan saya pernah berkhotbah juga tentang Lazarus. Dia seorang yang sakit kusta. Tubuhnya penuh dengan borok. Dia tidak bisa makan karena zaman dulu orang Yahudi tidak suka orang kusta. Orang kusta ini orang yang harus diasingkan. Dia tidak pernah akan bisa bekerja karena penyakit kustanya itu tubuhnya itu penuh dengan borok.
dia kerjanya cuma mengemis untuk bisa makan. Pada satu hari dia datang di depan rumah orang kaya, dia minta makanan sisa-sisa dari orang kaya yang mewah-mewah, pesta-pesta. Makanannya dibuang-buang, saudara. Dan akhirnya dia cuman menunggu makanan-makanan yang dibuang itu dia makan dari sampah-sampah itu. Tapi orang kaya berkata begini, aku lebih suka kasih makanan kepada anjing daripada kepada kamu. Saudara tahu, perlakuan orang kaya itu tidak senonoh terhadap dia. Tapi dia tidak pernah marah. Ini karakter yang tidak pernah jangan sampai dilupakan. Tidak marah dengan perlakuan yang tidak senonoh dari orang lain terhadap kita. Kadang-kadang kita, saudara, kita kadang-kadang dikata-katai sedikit saja sudah marah kita. Kadang orang lupa berterima kasih sama kita, sudah marah. Tetapi dia malah menerima perlakuan yang tidak senonoh dari seseorang yang lain. Firman Tuhan mencatat dia tidak pernah marah. Dia tidak pernah marah dalam hati sekalipun. Mungkin saudara berkata gini, yo kamu miskin. Kamu miskin masuk bisa marah. Mau marah kamu, mati kamu. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Lazarus ini sampai di dalam hati pun dia tidak marah. Kalau marah dalam hati siapa tahu kan saudara. Marah secara sikap begini memang dia enggak karena dia miskin. Tapi marah dalam hati dia punya kesempatan untuk itu. Tapi tidak dia lakukan. 3 hal karakter penting yang jarang diperhatikan. Pertama, ketulusan hati. Jadilah tulus. Melakukan semuanya dengan tulus. Hari-hari ini saya sedang menggerakkan hamba-hamba Tuhan di gereja Imamat Raja ini. Saya sedang ingin menggerakkan juga jemaat Tuhan semuanya. Atau saudaraku yang mendengar ibadah ini, mendengar khotbah ini, mengikuti ibadah online, mendengar khotbah saya. Walaupun saudara bukan jemaat Imamat Raja ini karena saudara di luar kota, di luar pulau, bahkan saya tahu di luar negeri ada setiap minggu yang mengikuti ibadah online kita. Tapi kalau hati saudara terketuk, hari-hari ini saya sedang menggerakkan kita semua untuk melakukan persembahan kasih untuk kelompok Imra Senior. Di gereja kita ada Imra Senior, ada satu kelompok Imra Senior, jadi artinya orang-orang yang di atas 50-60 tahun. Dan mayoritas mereka biasanya itu adalah orang-orang yang hidupnya di bawah standar, miskin. Setiap Selasa pagi biasanya kalau dulu waktu belum masa pandemi mereka beribadah setiap Selasa pagi. Mereka pulang dari ibadah kami kasih makan. Berapa bulan sekali kami kasih bantuan apa. Dan kalau Natal dan Paskah dan segalanya. Tapi karena 7 bulan, 8 bulan ini masa pandemi. Mereka tidak lagi bisa beribadah apalagi orang-orang tua. Pemerintah menghimbau untuk 65 ke atas sudah tidak boleh lagi kumpul-kumpul kan begitu. Dan saudara gereja-gereja lain tutup semua juga. Mereka tidak dapat bantuan dari persekutuan stop. Dan seorang pendoa syafaat kita kemarin berkata, tiba-tiba Tuhan memperlihatkan penglihatan kelompok Imra Senior ini sedang menjerit membutuhkan pertolongan kita. Sedang menjerit karena mereka sangat membutuhkan, untuk makan saja mereka kurang. Dan hari-hari ini saya sedang menggerakkan jemaat untuk ikut mengambil bagian. Kami akan segera mengcover 80 orang. Ya. Kami akan beri beras 5 kilo, 1 orang, gula 1 kilogram, dan uang tunai 150.000. Kenapa harus ada uang tunai? Karena usia-usia mereka ini rawan dengan penyakit. Mereka tidak bisa beli obat, mereka tidak bisa ke dokter kalau tidak ada uang. Sebab itu ada beras, ada gula, dan ada uang. 150.000 per orang kali 80 orang. Dan saya percaya dalam 1 hari ini aja semuanya akan tertutup. Karena kita menjadi orang-orang yang peduli dengan keadaan orang lain. Tapi perhatikan, lakukan dengan ketulusan hati. Walaupun saudara memberikan banyak atau sedikit, lakukan dengan ketulusan hati. Jangan dengan maksud apapun, jangan dengan terpaksa, jangan, lakukan dengan tulus hati. Hatimu harus tetap murni. Yang kedua, jangan pernah lupa kebaikan-kebaikan orang yang pernah berjasa.
kepada kita. Terutama kebaikan Tuhan. Ya. Yang ketiga, kita tidak marah dengan perlakuan orang lain yang tidak senonoh terhadap kita. 3 karakter yang jarang diperhatikan. Mari kita perhatikan hari ini. Dan jadilah orang yang berkarakter Kristus dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Dunia semakin bergejolak Tuhan. Dunia cuma mengajarkan kesuksesan, keberhasilan, prestasi, kekayaan, kehormatan. Tetapi Engkau mengajarkan karakter yang diubahkan. Engkau mengajarkan perubahan hidup menjadi seperti Engkau, Yesus. Dan kami tahu bahwa itu wajib, itu harga mati, dan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebab itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami mengangkat tangan kami kepada Engkau. Jangan ada kesombongan dalam hati kami dan kami berkata, aku tidak perlu berubah. Kamu yang harus berubah dulu. Tapi prinsip yang salah itu kami tinggalkan dan kami berkata, aku yang harus berubah. Haleluya Tuhan. Roh Kudus, Engkau menerangi dan menjelaskan secara jelas firman-Mu ini. Karena kami tahu kalau Engkau yang menjelaskan maka kami semua akan paham. Dan kami akan menjadi serupa dengan Kristus akhirnya. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara yang dimanapun berada, jemaat-Mu dimanapun berada, yang sedang menghadapi kekacauan ekonomi, yang sedang menghadapi kekacauan, kekalutan dalam keluarga rumah tangga, yang sedang dirundung dengan sakit penyakit, Tuhan, kami tidak meminta apa-apa dulu. Tapi Engkau terus mengolah tabiat kami, sifat kami, watak kami, karakter kami. Supaya kami sungguh-sungguh muncul sebagai orang-orang yang berkarakter yang unggul di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu dicurahkan ke semua jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.